Salam damai Kristus kepada saudara dan saudari yang seiman dalam Kristus. Bertemu kembali dengan saya hari ini 26 November 2024, hari Selasa, hari biasa sesudah Minggu Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Injil yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 hingga 11. Mari kita renungkan bersama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berbicara kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan jadi gempa bumi yang dahsyat, dan berbagai tempat ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, Yesus berkata, bait Allah akan diruntuhkan. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Saudara dan saudari, kalau kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, kalau kita pikirkan gempa bumi, peperangan, dan juga pemberontakan, kita merasa takut karena kita berpikir, jika terjadi di tempat kita, apa akan kita lakukan? Kebimbangan dan keraguan dan juga ketidakyakinan akan terjadi dalam keluarga dan hidup kita apabila semua itu akan terjadi. Jadi oleh sebab itu Yesus berkata, waspadalah. Jangan sampai karena ketakutan dan juga kebimbangan yang melampau menjauhkan kita daripada kepercayaan bahwa adanya Tuhan. Dalam Injil juga Yesus mengemukakan adanya kekecauan, kebingungan tentang jalan keselamatan. Ada banyak tawaran dan pilihan menarik yang bisa mengalihkan perhatian kita dari jalan keselamatan yang sejati. Paus Fransiskus mengingatkan bahwa materialisme yang menginginkan kita kebahagiaan kita, dunia memang memberi kita banyak jalan untuk bahagia. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa pegangan kita hanya satu, yaitu Allah. Pertanyaannya, apakah kita mengenal Allah sehingga mampu membedakan yang benar dan membedakan suaranya dari suara-suara yang lain
yang mengakui Dia adalah Tuhan. Kalau kita melihat hari ini, banyak tanda-tanda yang Yesus katakan, hampir semua telah terjadi. Oleh sebab itu, marilah kita mengimani Kristus yang satu dan mengenal pribadinya. Barulah kita tidak dapat disesatkan oleh orang yang mengakui Kristus. Saudara dan saudari, sewaktu kita dibaptis, kita telah menjadi nabi. Janganlah kita menjadi nabi yang palsu, tetapi marilah kita menjadi nabi yang bersaksi kebenaran akan Kristus Yesus adalah Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.